Bab 931, bertemu, teman lama, di negeri asing. Tan Lili menekankan kata, liburan, dengan rasa superioritas di wajahnya. Tampaknya, liburan, di Australia jauh lebih maju daripada, liburan, di Australia. Ketika pacar Tan Lili, Zheng Peng, melihat Lin Qiao untuk pertama kalinya, dia merasa takjub. Sejujurnya, penampilan Tan Lili di atas rata-rata. Dibandingkan gadis seusianya, tubuhnya jelas lebih dewasa. Sosoknya yang berlekuk cukup membuat banyak pria terpesona. Namun, dia tidak sebaik Lin Qiao. Meskipun Lin Qiao tidak memakai riasan apapun, kecantikan alami dan sosok proporsionalnya jauh lebih menawan daripada Tan Lili. Khususnya, temperamennya yang anggun dan halus membuat Lili Tan, yang memakai riasan tebal, pucat jika dibandingkan. Mata Zheng Peng sedikit panas, dan dia berkata dengan antusias, "Halo, cantik. Selamat datang di Australia. Saya sangat akrab dengan Hunter Valley. Jika kamu tidak keberatan, kita bisa bermain bersama." Tan Lili sedikit tidak puas dengan kelakuan pacarnya. Dia melirik Zheng Peng dan berkata, "Dasar hantu sialan. Saya tidak cukup. Anda masih ingin mendapatkan Lin Qiao?" Zheng Peng tiba-tiba menunjukkan ekspresi malu dan tertawa. "Lili, apa yang kamu pikirkan? Bukankah Lin Qiao adalah teman sekelasmu? Aku dianggap setengah tuan rumah di Hunter Valley. Apa salahnya menghibur teman sekelasmu?" Lin Qiao memandang Xia Ruofei dengan gelisah. Dia takut Xia Ruofei tidak bahagia. Melihat Xia Ruofei berdiri di samping tanpa ekspresi, dia dengan cepat berkata, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kami akan meninggalkan Hunter Valley besok." Xia Ruofei memandang dengan dingin dari samping dan tidak bisa menahan dahi. Pasangan ini sungguh aneh. Kesombongan wanita terpampang di seluruh wajahnya, dan perilaku pria ketika melihat wanita cantik bahkan lebih buruk lagi. Dia bahkan tidak repot-repot menyembunyikan pacarnya di sana. "Ini benar-benar, jika kita bukan keluarga, kita tidak akan memasuki pintu yang sama." Saat Xia Ruofei hendak pergi bersama Lin Qiao, Tan Lili menatap Xia Ruofei lagi dan bertanya sambil tersenyum, "Lin Qiao, kamu belum mengenalkanku pada pacarmu. Apa yang dilakukan pria tampan ini?" Sebelum Lin Qiao bisa mengatakan apapun, Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Halo Tan Lili, nama saya Xia Ruofei. Saya punya perusahaan kecil di Tiongkok." Tan Lili tidak terkejut ketika Xia Ruofei mengatakan bahwa dia memiliki perusahaan di Tiongkok. Lagi pula, mereka yang bisa jalan-jalan ke luar negeri pasti punya uang. Mereka mungkin bukan pekerja biasa, bukan? Lagi pula, tiket diskon termurah untuk mereka berdua harganya lebih dari 10 hingga 20 ribu yuan. Tentu saja, penilaian Tan Lili adalah bahwa perusahaan Xia Ruofei pastilah perusahaan kecil. Meski baru lulus SMA, ia sudah terbiasa menilai orang dari merek pakaiannya. Xia Ruofei, yang total kekayaannya kurang dari 1000 yuan, tidak terlihat seperti orang kaya. Oleh karena itu, Tan Lili mengira Xia Ruofei hanya berpura-pura menjadi kuat. Untuk membuat pacarnya bahagia, dia mengajak Lin Qiao jalan-jalan ke luar negeri. Pembaca yang budiman, Anda sedang membaca di situs pencurian konten kami. Silakan salin dan cari tautan ini, https://bom.so/mia, untuk mendukung kami. Zheng Peng, yang berada di samping Tan Lili, melihat Lin Qiao meringkuk di samping Xia Ruofei seperti burung kecil dan merasakan ledakan kecemburuan. "Xiao Xia, bisnis apa yang dilakukan perusahaanmu di Tiongkok?" dia bertanya sambil tersenyum. Zheng Peng hanya 2 tahun lebih tua dari Xia Ruofei. Dia adalah seekor sapi tua yang sedang memakan rumput muda saat dia bersama Tan Lili. Namun, dia menyebut Xia Ruofei, Xia kecil, dengan santai untuk menunjukkan bahwa dia lebih unggul dari yang lain. Pikiran Xia Ruofei sangat tenang sekarang. Dia tidak ingin berurusan dengan orang aneh ini pada awalnya, tetapi mengingat Tan Lili adalah teman sekelas Lin Qiao. Xia Ruofei merasa bahwa dia mungkin akan menempatkan Lin Qiao dalam posisi yang sulit jika dia pergi begitu saja. Xia Ruofei memandang Zheng Peng dan berkata, "Perusahaan saya berurusan dengan produk pertanian." Mata Zheng Peng bersinar dengan sedikit rasa jijik. Di matanya, ini jelas merupakan bisnis yang low-end. Dia bahkan diam-diam berspekulasi bahwa perusahaan yang dibicarakan Xia Ruofei bukanlah departemen retail yang menjual minyak biji-bijian, bukan. Zheng Peng merasa kemungkinannya sangat tinggi. Sangat mudah untuk mendaftarkan perusahaan sekarang.
Dikatakan bahwa ibu kota terdaftar di Tiongkok pun bisa ditinggalkan. Itu adalah perusahaan kulit murni, dan permohonannya diajukan dalam beberapa hari. Memikirkan hal ini, Zheng Peng berkata, tidak mudah membuat produk pertanian dalam negeri. Berbeda dengan Australia yang memiliki pertanian modern. Xia Ruofei tersenyum dan mengabaikan Zheng Peng. Tanpa diduga, Zheng Peng menjadi semakin antusias. Dia melirik Lin Qiao dan berkata sambil tersenyum, omong-omong, kita bisa dianggap setengah rekan. Keluarga kami memiliki kilang anggur di Hunter Valley, dan kami berspesialisasi dalam anggur. Namun, kilang anggur ini juga dibeli oleh ayah saya untuk bersenang-senang. Ini terutama untuk teman bisnis yang ingin minum dengan lebih nyaman. Pabrik anggur keluarga kami memproduksi anggur. Pada saat ini, Tan Lili sepertinya sudah melupakan keinginan pacarnya terhadap Lin Qiao. Dia berkata dengan suara yang manis, Zheng Peng, ayah kami sangat murah hati. Beberapa juta dolar Australia hanya untuk bersenang-senang? Saya mendengar bahwa kilang anggur kami akan bekerja sama dengan kilang anggur Golden Oak terbesar di kawasan Hunter Valley. Saya yakin prospek pengembangan kita ke depan akan bagus, bukan? Zheng Peng tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi puas diri, tapi dia juga diam-diam mengeluh bahwa dia baru berhubungan dengan Tan Lili 2 bulan lalu. Faktanya, dia hanya bermain-main dengannya. Sekarang, Tan Lili adalah ayah kami, dan pabrik anggur kami. Seolah-olah dia adalah wanita muda. Zheng Peng tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Faktanya, Zheng Peng sedikit lelah bermain dengan Tan Lili. Setelah kembali ke Australia, dia jarang menghubunginya. Namun, setelah Tan Lili mengisi formulir pendaftaran kuliahnya, dia menghubunginya berkali-kali dan mengatakan bahwa dia ingin datang ke Australia untuk menemuinya. Zheng Peng sudah lama tidak punya pacar, dan karena Tan Lili bersedia mengiriminya barang itu dari jarak ribuan mil, dia menyetujuinya. Tiket pesawat hanya 10 hingga 20 ribu yuan. Setelah Tan Lili datang ke Australia, Zheng Peng tidak berani membawanya pulang. Dia langsung mengatur agar dia menginap di sebuah hotel di kota terdekat. Selama beberapa hari Tan Lili berada di Australia, dia terutama menemani Zheng Peng melakukan hal-hal itu di hotel. Kadang-kadang, dia mengganggu Zheng Peng untuk menemaninya jalan-jalan. Tentu saja, Lili yang sombong tidak akan pernah menyebutkan hal ini di depan teman-teman sekelasnya. Xia Ruofei dan Lin Qiao saling memandang dan tidak bisa menahan senyum. Di level Xia Ruofei, dia bahkan tidak repot-repot bersaing dengan orang lain dalam hal kekayaan, apalagi fakta bahwa pihak lain hanyalah generasi kedua yang kaya raya dan berpandangan pendek. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, kalau begitu saya mendoakan keberuntungan bagi Presiden Zheng. Tan Lili, masih ada yang harus kita lakukan, jadi kita berangkat dulu. Kalian luangkan waktumu. Lin Qiao juga melambai pada Tan Lili sambil tersenyum. Kemudian, keduanya berbalik dan bersiap untuk pergi. Tunggu. Zheng Peng berkata dengan cepat. Xia Ruofei hanya bisa mengerutkan keningnya. Orang ini terlalu tidak peka, yang membuatnya sangat tidak bahagia. Zheng Peng sepertinya mengabaikan Xia Ruofei, bos kecil. Dia berkata kepada Lin Qiao dengan senyum percaya diri di wajahnya, Lin Qiao, kamu dan Lili adalah teman sekelas, jadi kamu juga mengikuti ujian masuk perguruan tinggi tahun ini. Apakah Anda tertarik belajar di Australia? Saya masih memiliki beberapa koneksi di sini. Zheng Peng menatap Lin Qiao setelah dia selesai berbicara. Dia diam-diam bangga pada dirinya sendiri. Saya tidak percaya Anda tidak akan tergerak. Menurut pendapat Zheng Peng, begitu gadis-gadis di Tiongkok mendengar bahwa ada kesempatan untuk belajar di luar negeri atau berimigrasi, semua kepura-puraan akan hilang dan mereka akan menjadi sangat antusias. Selama dia menggunakan beberapa trik di kemudian hari, ditambah dengan uang, akan mudah untuk tidur dengannya. Dia telah menggunakan trik ini berkali-kali, dan selalu berhasil. Mata Tan Lili berkilat cemburu. Prestasi akademisnya buruk, dan dia bahkan tidak lulus ujian masuk perguruan tinggi. Setelah datang ke Australia, dia beberapa kali mengatakan kepada Zheng Peng bahwa dia ingin belajar di Australia. Tetapi Zheng Peng selalu menghindarinya. Dia tidak menyangka Zheng Peng akan terburu-buru membantu Lin Qiao belajar di luar negeri hari ini. Bagaimana mungkin dia tidak cemburu? Terima kasih, Presiden Zheng, tapi saya tidak punya rencana seperti itu untuk saat ini, kata Lin Qiao. Kemudian, Lin Qiao menarik lengan Xia Ruofei dan mereka berdua keluar dari atraksi.
Zheng Peng tidak menyerah. Dia bahkan meninggalkan Tan Lili dan menyusulnya. Dia tersenyum dan berkata, Lin Qiao, jangan terburu-buru menolak kesempatan untuk belajar di Australia. Saya berkata, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Xia Ruofei akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Qiao Er sudah mengatakan bahwa dia tidak tertarik. Kesempatan belajar di Australia sangat bagus, Anda bisa memberikannya kepada siapapun yang Anda mau. Xia kecil, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Wajah Zheng Peng menjadi gelap saat dia berkata, bagaimana kamu bisa begitu egois? Lin Qiao masih muda dan tidak tahu betapa berharganya kesempatan belajar di luar negeri. Apakah kamu tidak mengetahuinya juga? Saya pikir Anda takut Lin Qiao akan putus dengan Anda setelah dia belajar di luar negeri, jadi Anda tidak membiarkan saya melanjutkan? Xia Ruofei sangat marah hingga dia tertawa. Dia tidak tahu harus berkata apa kepada orang aneh ini. Melihat ekspresi terkejut Xia Ruofei, Zheng Peng berpikir bahwa Xia Ruofei tidak bisa berkata-kata karena bantahannya. Dia tidak bisa tidak menunjukkan sedikit pun rasa bangga dan terus berkata kepada Lin Qiao, pendidikan universitas di Australia jauh lebih baik daripada di Tiongkok. Di masa depan, Anda akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan hak tinggal permanen atau bahkan kewarganegaraan. Jika Anda bisa tinggal, perlindungan kesejahteraan sosial di sini jauh lebih baik daripada di Tiongkok. Saya pikir Anda harus memikirkannya dengan hati-hati. Jangan lewatkan kesempatan langka ini. Lin Qiao mengerutkan kening saat Zheng Peng memarahi Xia Ruofei. Dia menatap Zheng Peng dengan dingin dan berkata, apakah kamu sudah selesai? Aku akan pergi dan menemani Tan Lili setelah aku selesai. Selamat tinggal, Presiden Zheng. Lin Qiao, pikirkanlah. Saat Zheng Peng berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk menarik Lin Qiao. Pada saat ini, sebuah tangan terulur dari samping dan meraih erat pergelangan tangannya seperti lingkaran besi. Dia langsung berteriak kesakitan. Saat ini, Zheng Peng melihat bahwa Xia Ruofei lah yang menangkapnya. Dia langsung berteriak, sakit. Biarkan aku pergi. Xia Ruofei menatap mata Zheng Peng dengan dingin dan berkata, aku memperingatkanmu, jangan mengganggu Qiao Er lagi, atau aku tidak akan melepaskanmu begitu saja lain kali. Setelah itu, Xia Ruofei dengan lembut mendorong lalu melepaskan tangannya. Dorongan ringan Xia Ruofei membuat Zheng Peng merasa seperti ada mobil yang menariknya. Dia tiba-tiba mundur beberapa langkah dan hampir terjatuh. Dia melihat pergelangan tangannya lagi, dan sidik jari merah terlihat jelas. Bab 932, Orang Barbar, tampaknya cukup kaya. Kamu. Bagaimana kamu bisa begitu baik? Zheng Peng berteriak dengan marah. Xia Ruofei melirik Zheng Peng dan berkata, aku hanya biadab terhadap bajingan sepertimu yang pantas dipukul. Jika kamu tidak yakin, kamu bisa datang dan berlatih lagi. Xia Ruofei mengepalkan tangannya dan tersenyum menghina. Dia mengangkat dagunya ke arah Zheng Peng. Ditatap oleh Xia Ruofei, Zheng Peng tiba-tiba merasa kedinginan seolah darahnya membeku. Dia bahkan merasa seperti sedang ditatap oleh ular berbisa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengganggu dan menghindari melewati mata Xia Ruofei dengan rasa bersalah. Xia Ruofei hanya melepaskan sedikit tekanan spiritual, tetapi Zheng Peng sudah sangat ketakutan. Orang aneh seperti ini bisa dengan antusias merayu gadis lain di depan pacarnya, dan gadis yang berada di dekat itu sedang bersama pacarnya. Setelah ditolak, dia masih belum tahu malu. Betapa buruknya karakternya. Tentu saja, Xia Ruofei tidak akan menginap dengan baik pada orang seperti itu. Qiao Er, ayo lanjutkan. Xia Ruofei berkata dengan acuh tak acuh. Lin Qiao mengangguk dengan berat dan bahkan tidak melihat ke arah Zheng Peng. Dia memegang erat lengan Xia Ruofei dan hampir menyandarkan seluruh tubuhnya pada Xia Ruofei, seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Zheng Peng awalnya ingin mengatakan beberapa kata untuk menyelamatkan mukanya, tetapi setelah tersapu oleh dinginnya tulang Xia Ruofei, dia tidak bisa mengucapkan kata pun. Dia hanya bisa melihat Xia Ruofei dan Lin Qiao berbalik dan pergi. Tan Lili juga tidak terlihat terlalu baik. Melihat ekspresi sedih Zheng Peng, dia tidak bisa menahan cibiran. Lin Qiao adalah siswa terbaik yang mendapat lebih dari 600 poin dalam ujian masuk perguruan tinggi. Dia telah lama diterima di Heron Island University. Apakah menurut Anda dia tertarik dengan pabrik diploma Australia? Lili,
Aku hanya mencoba membantu demi kamu, Zheng Peng tertawa. Aku tidak menyangka pacarnya begitu biadab. Tan Lili berkata, jangan mengira aku tidak bisa memahami rencana kecilmu. Kamu sangat perhatian karena Lin Qiao adalah wanita cantik. Aku tidak tahu apakah aku disihir oleh hantu saat itu sebabnya aku jatuh cinta padamu. Kamu berhenti bicara. Melihat sikap menyerah Tan Lili, Zheng Peng merasa sedikit malu. Pada saat ini, Tan Lili melihat Xia Ruofei dan Lin Qiao, yang tidak jauh dari situ, berhenti dan berbicara dengan dua gadis. Mustahil? Mereka punya kenalan di Australia. Tan Lili bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia sudah melupakan kemarahan Zheng Peng. Ayo pergi dan lihat, kata Zheng Peng. Apakah kamu belum cukup mempermalukan dirimu sendiri? Tan Lili tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Jalan ini tidak dibuka oleh mereka. Lagi pula kalau kita mau kembali ke hotel, kita harus lewat sini ya. Zheng Peng tertawa. Sebenarnya, dia ingin melihat apa yang akan dikatakan Xia Ruofei kepada kedua gadis itu. Yang lebih penting lagi, kedua gadis itu terlihat cantik dan memiliki sosok yang menarik. Setelah Zheng Peng selesai berbicara, dia memimpin dan berjalan. Tan Lili menghentakkan kakinya karena marah. Dia ragu-ragu sejenak, tapi tetap mengikuti. Xia Ruofei dan Lin Qiao dihentikan lagi sebelum mereka dapat mengambil dua langkah. Kali ini, orang tersebut memanggil mereka, Tuan Xia. Dia juga merasa sedikit tidak percaya. Bahkan di Tiongkok, jarang bertemu kenalan seperti ini satu demi satu, bukan? Apa yang terjadi hari ini? Xia Ruofei menghentikan langkahnya dan berbalik. Dia tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, itu Purser Yang. Kebetulan sekali. Ternyata yang memanggil Xia Ruofei adalah kepala pramugari penerbangan mereka ke Australia. Xia Ruofei samar-samar ingat bahwa label namanya bertuliskan Yang atau semacamnya. Ya. Tuan Xia, kami terbang ke Australia lagi kemarin, dan jam terbang kami sudah habis. Jadi kami tinggal di sini untuk istirahat selama sehari. Kami akan kembali ke Tiongkok besok. Purser yang berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka bisa bertemu denganmu lagi. Ini benar-benar takdir. Awalnya tidak banyak penumpang kelas 1. Selain itu, tiket kelas 1 untuk penerbangan jarak jauh sangatlah mahal. Seringkali, mereka kosong. Oleh karena itu, Purser yang memiliki kesan mendalam terhadap Xia Ruofei. Tentu saja, ini saja tidak cukup bagi kepala pejabat yang begitu antusias terhadap Xia Ruofei. Alasan utamanya adalah orang kecil tiba-tiba jatuh sakit di pesawat. Saat itu, Tang Yitian sudah gelisah seperti semut di panci panas. Ia bahkan menarik kepala pramugari dan meminta pesawat segera kembali. Pada saat itu, situasinya sangat mendesak sehingga Xia Ruofei, yang telah keluar dan berhasil menyelamatkan orang kecil, tentu saja meninggalkan kesan yang baik pada para kru. Ayo kembali ke penerbangan Egret Island Airlines. Siapa tahu, kami mungkin akan bertemu dengan kalian. Xia Ruofei terkekeh. Bagaimana bisa terjadi suatu kebetulan seperti itu? Chief Steward yang tersenyum dan berkata, awak penerbangan kami tidak terbang pada rute yang tetap, jadi kemungkinan kami bertemu satu sama lain sangat rendah. Saat itu, Xia Ruofei melihat Mercedes-Benz dari Paradise Farm perlahan melaju. Dia tersenyum dan berkata, Purser Yang, temanku ada di sini untuk menjemputku. Kami akan kembali dulu. Pramugari cantik di sebelah Purser yang berkata, tampan. Kita sudah ditakdirkan untuk bertemu. Berikan kami nomor teleponmu. Xia Ruofei tertawa dan berkata, saya tidak bisa meminta lebih banyak lagi. Dengan itu, Xia Ruofei memberikan nomor teleponnya kepada mereka berdua. Pramugari dan Purser yang mengeluarkan ponsel mereka dan mencatat nomornya. Mereka kemudian menelepon Xia Ruofei. Mendengar telepon Xia Ruofei berdering, pramugari cantik itu tersenyum dan berkata, tampan, nomor yang dimulai dari 139 adalah nomor saya. Namaku Yuan Sisi, dan nama pengemis kami adalah Yang Ying. Ingatlah untuk menyimpan nomor Anda. Xia Ruofei mengangguk sambil menyimpan nomor itu. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, saya sudah menyimpannya. Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi saya kapan saja. Yang Ying dan Yuan Sisi melambaikan tangan kepada Xia Ruofei dan Xia Xiaofu dengan senyuman di wajah mereka. Xia Ruofei dan Lin Qiao berjalan menuju Mercedes-Benz yang dikendarai Liang Qichao. Liang Qichao dan Xia Ruofei tidak memiliki hubungan bos karyawan biasa.
Mereka adalah teman baik. Tingkah lakunya yang tidak menyenangkan di bandara terakhir kali lebih merupakan pamer. Jadi dia tidak keluar dari mobil hari ini. Dia hanya tersenyum dan melambai pada mereka berdua dari dalam mobil. Xia Ruofei membuka pintu mobil dan masuk bersama Lin Qiao. Lin Qiao dengan lembut mencubit daging di lengan Xia Ruofei dan berkata, "Saudara Ruofei, kamu beruntung akhir-akhir ini." Dua gadis cantik berjuang untuk memberikan nomor telepon mereka. Xia Ruofei tertawa canggung. Liang Qiao, yang duduk di barisan depan, langsung bersemangat dan bertanya, "Bagaimana situasinya?" "Xia Ruofei, bukankah kamu terlalu agresif? Kemudikan saja mobilmu." Xia Ruofei berkata dengan sedih, "Kepala pramugari dan pramugari dari penerbangan yang kami tumpangi ke Australia bertemu di area yang indah dan mengobrol sebentar. Bukankah normal bertukar nomor telepon sebelum kita berangkat? Atau pramugari?" "Dua." Liang Qiao berkata dengan kaget. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke arah Xia Ruofei dengan tatapan memuja. Lin Qiao tidak bisa menahan tawa. Xia Ruofei berbisik di telinga Lin Qiao, "Qiao aku belum memarahimu. Mengapa kamu tidak menjelaskan hubungan kita kepada teman sekelasmu?" Wajah cantik Lin Qiao menjadi sedikit panas, tapi dia berkata dengan keras kepala, "Tan Lili paling suka pamer. Aku melihatnya bersama pacarnya, jadi tentu saja dia tidak mau kalah dari pacarnya. Kakak Ruofei, kamu adalah adikku. Tidak bisakah kamu membantuku pada saat kritis?" Oke, Xia Ruofei berkata tanpa daya, "Aku bukan saudaramu lagi. Kamu adalah adikku. Bukan, kamu adalah bibi buyutku." Lin Qiao tidak bisa menahan tawa. Dia memukul Xia Ruofei dan berkata, "Apakah saya setua itu? Kamu sangat menyebalkan." Di pintu masuk Taman Hunter Valley, Zheng Peng dan Tan Lili juga melihat Xia Ruofei dan Lin Qiao duduk di dalam mobil Benz besar. Mereka saling memandang dengan heran. Meski harga mobil luar negeri tidak terlalu mahal, namun mobil mewah seperti Mercedes-Benz S-Class masih belum mampu dibeli oleh kalangan pekerja. Lebih penting lagi, mereka berada di Australia. Jika Xia Ruofei dan Xia Xiaofei adalah backpacker, mengapa ada Big Ben yang menjemput mereka? Apa pekerjaan teman sekelasmu? Zheng Peng mau tidak mau bertanya dengan suara rendah, "Kamu sangat hebat bahkan di luar negeri." "Aku tidak tahu." Lin Qiao sangat rendah kunci di sekolah. Dia tidak terlihat seperti anak dari keluarga kaya, Tan Lili pun berkata dengan hampa. Dia memutar matanya dan berjalan ke arah Yang Ying dan Yuan Sisi. Dia tersenyum dan bertanya, "Halo, apakah kamu juga teman Xia Ruofei dan Lin Qiao?" Yang Ying dan Wang Yao juga hendak pergi dengan mobil, tetapi mereka tiba-tiba mendengar seseorang menyapa mereka dalam bahasa Mandarin, sehingga mereka berhenti. "Apakah Anda juga teman Tuan Xia?" Yang Ying bertanya-tanya, sedikit terkejut. "Kami dari Egret Island Airlines," katanya sambil tersenyum. "Kami bertemu Tuan Xia di pesawat, jadi kami belum berteman, kan?" Di tempatnya, Yuan Sisi berkata nakal, "Kakak Yang, bagaimana mungkin kita tidak berteman? Kami bahkan bertukar nomor telepon." "Kamu," Yang Ying mau tidak mau menyodok dahi Yuan Sisi dengan lehernya. Yuan Sisi pada dasarnya adalah orang yang lincah. Dialah yang menyarankan untuk bertukar nomor dengan Xia Ruofei. Jika Yang Ying yang memiliki kepribadian tenang, dia tidak akan mengambil inisiatif. Faktanya, Zheng Peng dan Tan Lili tidak jauh di belakang mereka dan mendengar Xia Ruofei memanggil Yang Ying, "Purser Yang." Jadi, Tan Lili hanya ingin memastikannya dan juga ingin tahu apakah mereka sudah saling kenal sebelumnya. Setelah mendapat penjelasannya, Zheng Peng berkata sambil bertanya, "Apakah kalian semua pramugari memiliki kenangan indah? Kalian terbang dengan penerbangan setiap hari, dan setidaknya ada 2 hingga 300 orang di setiap penerbangan. Anda bahkan dapat mengingat nama mereka?" Yuan Sisi mencibir. Penumpang di pesawat itu banyak, tapi penumpang kelas 1 hanya sedikit. Selain itu, Xia Ruofei adalah pria yang tampan. "Tentu saja, kami dapat mengingatnya." Kelas utama. Zheng Peng tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia sering bepergian bolak-balik antara Tiongkok dan Australia, jadi dia sangat jelas tentang harga tiket pesawat. Ia mengetahui bahwa penerbangan Heron Island Airlines adalah penerbangan langsung dari 3 gunung menuju Sydney. Harga tiketnya sangat mahal, dan kabin kelas 1 bahkan lebih keterlaluan. Satu perjalanan akan menelan biaya setidaknya 20.000 yuan.
Bahkan dia enggan duduk di kelas 1. Paling-paling, dia akan membeli tiket kelas bisnis untuk kenyamanan. Apakah orang barbar itu lebih kaya dari dia? Zheng Peng mau tidak mau menjadi sedikit bingung. Bab 933 sama. Tan Lili juga mengira-ngira saat mendengar Lin Qiao datang ke Australia di kelas 1. Dia adalah orang yang sombong dan telah membual tentang liburannya di Australia kepada teman-teman sekelasnya beberapa hari sebelumnya. Dia tidak menyangka Lin Qiao datang ke Australia tanpa suara dan bahkan mengambil kabin kelas 1 yang paling mewah. Tan Lili memikirkan bagaimana ia terjepit di kelas ekonomi, di mana ia bahkan tidak bisa menopang kakinya, dan bagaimana ia harus berpindah pesawat 2 kali. Butuh waktu lebih dari 20 jam untuk mencapai Australia. Mau tak mau dia merasa sedih dan memandang Zheng Peng dengan kesal. Faktanya, kesamaan dengan Lin Qiao di sekolah cukup biasa. Mereka bahkan tidak saling menambahkan di WeChat. Jika tidak, dia tidak hanya akan melihat kabin kelas 1 yang mewah di lingkaran pertemanan Lin Qiao, tetapi juga foto Lin Qiao dan bintang kelas dunia Jennifer. Jika Tan Lili tahu bahwa Lin Qiao dan Jennifer sedekat saudara perempuan, dia akan sangat terkejut hingga rahangnya ternganga. Zheng Peng sedang tidak berminat untuk mendekati gadis cantik itu. Dia mengajak Tan Lili dan mengucapkan selamat tinggal pada Yang Ying sebelum meninggalkan Taman Hunter Valley. Keduanya duduk di Ford milik Zheng Peng, dan tak satu pun dari mereka berminat untuk berbicara. Zheng Peng memegang tangannya saat dia mengemudi. Dia tidak hanya kehilangan muka hari ini, tetapi pergelangan tangannya juga bengkak karena cengkeraman Xia Ruofei. Dia penuh kebencian. Setelah beberapa lama, Zheng Peng akhirnya tidak tahan dengan kesalahan Tan Lili dan berkata, "Lili, jangan sedih. HMPH. Aku hanya tidak senang. Selain pandai belajar, apalagi yang lebih baik dari saya? Mengapa dia begitu beruntung bisa menemukan pacar yang kaya dan penyayang?" Tan Lili bertanya. Zheng Peng berpikir dalam hati, dia tidak hanya bagus dalam pelajarannya, tapi dia juga lebih cantik darimu. Namun, dia pasti tidak akan mengungkapkannya dengan lantang. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Hei, itu urusannya jika dia beruntung. Kita hanya harus menjalani hidup kita sendiri. Lagi pula, sulit untuk mengatakan apakah pacarnya punya uang atau tidak. Ada begitu banyak orang yang berpura-pura menjadi baik akhir-akhir ini." Tan Lili sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyorot Zheng Peng dan berkata, "Kalau begitu kenapa kamu tidak menampar wajahmu sendiri dan berpura-pura menjadi gemuk sekali saja? Selain itu, Anda tidak perlu menampar diri sendiri untuk membeli tiket kelas 1, bukan? Saya sangat telah sampai hampir pingsan karena perjalanan." Dan, Tan Lili hanya bisa melirik ke arah Zheng Peng dan bertanya, "Ada apa denganmu hari ini? Anda tidak bisa bergerak setelah melihat wanita cantik, bukan? Sudah kubilang, jika kamu berani mengecewakanku, aku akan mati di depanmu." Zheng Peng kesal. Jika bukan karena Tan Lili cukup patuh di tempat tidur, dan dia tidak berteman dengan wanita lain akhir-akhir ini, dia benar-benar tidak ingin membujuk wanita sombong ini. Namun, dia belum lelah bermain dengannya, jadi dia masih harus membujuknya saat diperlukan. Saat mengemudi, Zheng Peng mengulurkan tangan untuk menyentuh tangan kecil Tan Lili dan berkata, "Lili, jangan marah. Aku hanya berbicara dengannya karena dia teman sekelasmu. Dengan tubuhnya yang kurus dan kecil, bagaimana saya bisa tertarik? Aku masih lebih suka tipe dewasa dan montok sepertimu." "Benar-benar?" Tan Lili memandang Zheng Peng dengan mata merah dan bertanya. "Tentu saja itu benar." Zheng Peng sedang berbohong melalui giginya. Lalu dia berkata, "Sayang, jangan marah lagi. Bukankah Anda selalu menjalani kehidupan kelas atas? Ada resepsi kelas atas malam ini, aku akan membawamu ke sana untuk melihat." "Benar-benar?" Ketertarikan Tan Lili terguncang. Dia melirik Zheng Peng dan bertanya, "Apakah kamu tidak takut pada orang tuamu? Mereka pergi ke Canberra hari ini untuk urusan bisnis," kata Zheng Peng acuh tak acuh. "Saya adalah perwakilan penuh dari kilang anggur tersebut, jadi bukankah normal membawa pendamping wanita? Katakan saja padaku apakah kamu ingin pergi atau tidak?" "Tentu saja aku ingin pergi." Tan Lili sangat gembira dan tidak mau marah pada Zheng Pengsuan. Dia bahkan membungkuk dan mencium wajah Zheng Peng, berkata dengan manis, "Sayangku, terima kasih." Di dalam Mercedes-Benz, Liang Qichao berkata sambil mengemudi, "Oh benar, Ruofei. Aku khawatir kamu harus menghadiri pesta malam ini."
Setelah mengatakan itu, Liang Qichao mengambil undangan dari konsol dan menyerahkannya kepada orang di belakang. Xia Ruofei bingung. Anda adalah orang yang bertanggung jawab atas Paradise Farm. Tidak peduli seberapa tinggi standar pesta ini, Anda sudah cukup untuk hadir. Mengapa kamu tidak membukanya dan melihatnya? Liang Qichao berkata sambil nyengir. Xia Ruofei membuka undangan dengan bingung. Kemudian, dia menyadari bahwa undangan tersebut ditujukan untuk West Winery. Paman Charter mengirimkan ini ke pertanian sore ini, kata Liang Qichao. Dia dan Bibi Caitli akan terbang ke Melbourne pada sore hari dan tidak bisa menghadiri pesta. Jadi, mereka harus mengundang Anda, bos di balik layar, untuk hadir. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, tidak masalah jika kamu menghadiri resepsi seperti ini, kan? West Winery akan menghadapi transformasi bisnis, dan pasar utamanya mungkin tidak berada di Australia di masa depan. Pada saat ini, Lin Qiao mengambil undangan dari tangan Xia Ruofei dan melihatnya sekilas. Saudara Ruofei, kenapa kamu tidak pergi? Saya bisa makan dan minum gratis, dan saya bahkan tidak perlu memberikan apapun. Anggap saja seperti melihat dunia. Hadiah gratis, Xia Ruofei tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ayo, Lin Qiao menjabat lengan Xia Ruofei dan berkata, aku belum pernah menghadiri pesta mewah seperti ini sebelumnya. Bawa saya ke sana untuk mendapatkan pengalaman. Saudara Liang, bolehkah saya membawa teman wanita? Xia Ruofei bertanya tanpa daya. Tentu saja. Liang Qichao berkata, jika Lin Qiao berpartisipasi, dia pasti akan lebih cemerlang dari gadis-gadis asing itu. Xia Ruofei memandang Lin Qiao dengan penuh kasih sayang dan berkata, baiklah. Kalau begitu ayo pergi bersama. Hore! Saudara Ruofei adalah yang terbaik. Lin Qiao mengangkat tangannya dan bersorak. Xia Ruofei juga tidak berdaya melawan Lin Qiao. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Karena dia ingin pergi dan bersenang-senang, dia akan pergi. Lagi pula, tidak ada yang bisa dilakukan di malam hari. Apalagi malam di Paradise Farm sangat sepi. Memang agak sepi bagi anak muda. Tidak mengherankan jika Liang Qichao mengatakan bahwa lingkungan Paradise Farm bagus untuk bepergian dan berlibur. Jika mereka tinggal di sini untuk waktu yang lama, mereka benar-benar tidak tahan. Resepsi malam itu diadakan di Bogolbin Spice Vineyard Hotel di kawasan Hunter Valley. Hotel ini hanya berjarak 20 menit berkendara dari Paradise Farm, jadi Xia Ruofei dan yang lainnya punya banyak waktu. Pakaian formal diperlukan untuk acara seperti jamuan makan. Xia Ruofei sudah menyiapkan satu set pakaian. Ketika dia pergi ke Shenzhen untuk berpartisipasi dalam lelang trufle, Ma Xiong telah meminta seseorang untuk menyiapkan 2 setelan dari merek pakaian pria kelas atas Italia, Brioni, terlebih dahulu. Setiap setelan dijual dengan harga lebih dari $5.000 AS, jadi lebih dari cukup bagi Xia Ruofei untuk menghadiri acara seperti itu. Apalagi setelan merek ini belum begitu terkenal dibandingkan merek besar seperti Versace dan Armani. Bahkan logo pun dibordir pada lapisan dalam baju. Jika seseorang tidak terlalu familiar dengan merek-merek yang dibuat khusus dan berkualitas tinggi, dia tidak akan dapat melihatnya. Itu agak rendah kunci, yang cocok dengan gaya Xia Ruofei. Lin Qiao hanyalah lulusan sekolah menengah, jadi dia tidak mengenakan pakaian formal. Tapi itu tidak menjadi masalah. Kawasan Hunter Valley adalah tujuan wisata, jadi tentu saja terdapat berbagai pusat perbelanjaan. Seiring dengan meningkatnya jumlah orang kaya di Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir, beberapa toko mewah yang melayani kepentingan orang Tiongkok pun bermunculan. Membeli jas itu mudah. Dalam perjalanan kembali ke pertanian, mereka berubah menjadi pusat perbelanjaan dan membeli gaun malam untuk Lin Qiao setelah mencobanya beberapa kali. Gaun malamnya sudah jadi dari Chanel, jadi Oyo akan menggunakannya malam ini, jadi dia pasti tidak punya waktu untuk membuatnya. Namun, setelah pemilihan yang cermat, gaun malam ini sangat cocok untuk Lin Qiao. Setelah semua orang kembali ke pertanian, Xia Ruofei dan Lin Qiao kembali ke kamar mereka dan berjalan-jalan di sekitar Taman Hunter Valley untuk waktu yang lama. Mereka semua ingin mandi dulu. Pakaian membentuk pria. Xia Ruofei biasanya suka berpakaian santai dan santai. Namun, setelah berganti pakaian dengan setelan kelas atas yang pas, seluruh auranya benar-benar berbeda dari biasanya. Itu agak tertutup dan mewah, dan pada saat yang sama, senyuman malas itu memberi orang rasa kasih sayang yang tak bisa dijelaskan.
Anak perempuan selalu membutuhkan waktu lebih lama untuk berpakaian. Xia Ruofei dan Liang Qichao menunggu setengah jam lagi sebelum mereka mendengar langkah kaki datang dari tangga. Xia Ruofei melihat ke atas ke tangga dan menatap mata Lin Qiao. Saat mereka bertemu, mata mereka berbinar. Ini pertama kalinya Lin Qiao melihat Xia Ruofei berpakaian begitu formal. Ketika Xia Ruofei, yang mengenakan suasana abu-abu gelap, meliriknya, dia merasakan jantungnya berdebar kencang. Ketika Xia Ruofei melihat Lin Qiao dalam gaun malam, dia merasa kagum. Meskipun gaun malam dipilih bersama dengan Xia Ruofei, Lin Qiao baru saja menyelesaikan mandi dan mengenakan gaun itu. Dia memakai sepatu kristal dan auranya benar-benar berbeda dari saat dia mencobanya di butik Chanel. Dia mengenakan gaun tiup top putih dengan mantel selendang bludru pendek. Sisi halus gaun itu menampilkan kakinya yang indah. Dia mengenakan topi berwarna lotus di kepalanya, dan di bawah pinggiran topinya terdapat matanya yang jernih dan cerah serta mahkotanya yang melengkung. Temperamen gadis cantik itu memiliki sentuhan main-main. Bulu matanya yang panjang sedikit bergetar. Karena hadirnya Xia Ruofei, wajah gadis muda itu menunjukkan sedikit rasa malu. Melihat Lin Qiao, yang seperti peri, Xia Ruofei tidak bisa membantu tetapi menjadi penasaran. Bab 934, Perjamuan di Istana. Liang Qichao tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hatinya, ini adalah pasangan yang sempurna, pasangan emas. Sebaliknya, meski ia juga mengenakan setelan Armani, sosoknya yang sedikit buncit tidak memberikan aura kelas tinggi. Sebaliknya, dia tampak seperti orang kaya baru. Liang Qichao merasa sedikit tertekan. Lin Qiao terlihat sedikit malu dan berkata, "Saudara Ruofei, apa yang kamu lihat? Apakah kamu tidak mengenaliku?" Xia Ruofei kembali sadar dan tersenyum. "Saya hampir tidak bisa mengenalinya. Ternyata Qiao Er kita sangat cantik dalam balutan gaun malam." Lin Qiao sangat gembira. Rasanya semanis madu. Dia tersenyum pada Xia Ruofei dengan wajah memerah dan berjalan menuruni tangga sambil mengangkat gaunnya. "Kak Ruofei, lidahmu sangat manis, beginikah caramu menipu kakak ipar?" Lin Qiao berjalan ke arah Xia Ruofei dan tersenyum. "Apa yang kamu maksud dengan kebohongan?" Xia Ruofei berkata, "King Sui dan aku sedang jatuh cinta dan kami adalah kekasih masa kecil, oke?" Liang Qichao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol pada Xia Ruofei dalam hatinya ketika dia melihat Xia Ruofei berbicara tentang dia dan pacarnya di depan wanita cantik itu. Hanya Xia Ruofei yang lambat dalam aspek ini. Bahkan Liang Qichao tahu bahwa Lin Qiao memandang Xia Ruofei dengan aneh. Saat itu hampir jam 6 sakit. Mereka bertiga segera berangkat setelah mereka siap. Paradise Farm tidak jauh dari Boggalbin. Setelah sekitar 20 menit, Mercedes-Benz milik Liang Qichao tiba di Spicer Vineyard Hotel. Hotel bergaya manor ini dianggap kelas atas di seluruh kawasan Hunter Valley. Itu memiliki dekorasi mewah terbaik, lingkungan yang indah dan tenang, dan pemandangan kebun anggur yang luas. Setiap kamar di hotel terletak di kebun anggur dan semak-semak lokal, seromantis pondok hutan dalam dongeng. Demi memberikan pengalaman hidup paling privat dan nyaman, hotel ini hanya memiliki 8 kamar. Tentu saja diadakan di ruang pameran utama hotel. Orang-orang yang menghadiri resepsi malam ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas kilang anggur dan pertanian di area Hunter Valley, jadi tidak diperlukan ruangan. Mobil melewati jalur hutan yang sepi. Sepanjang perjalanan, mereka bisa melihat villa-villa individual yang tersembunyi di balik pepohonan hijau, serta kolam renang dan lapangan golf kecil dengan berbagai desain. Tempat parkir kecil itu dipenuhi berbagai jenis mobil mewah. Merek seperti Mercedes-Benz dan BMW tidak menarik perhatian di sini. Xia Ruofei bahkan melihat 2 Bentley. Setelah memarkir mobil, Xia Ruofei dan 2 lainnya berjalan ke ruang perjamuan di gedung utama hotel. Di pintu masuk aula berdiri 4 pria berbaju hitam yang tampak dingin. Meski lampunya menyala, mereka tetap memakai kacamata hitam, dan sesekali melihat sekeliling. Pria berbaju hitam memeriksa kartu undangan Xia Ruofei dan Liang Qichao dengan hati-hati dan memberi isyarat mengundang untuk mengizinkan mereka bertiga masuk. Xia Ruofei memperhatikan bahwa salah satu dari 4 pria itu berkulit hitam, 1 berkulit putih, dan 2 lainnya berkulit kuning dan rambut hitam. Liang Qichao tertawa dan berkata dengan suara rendah, "Ruofei, bos distributor ini adalah orang Tiongkok, jadi dia memiliki cukup banyak orang Tiongkok yang bekerja untuknya."
Namun, entah itu bos atau pengawalnya, kebanyakan dari mereka datang ke Australia beberapa generasi lalu. Jadi, selain perbedaan penampilan, mereka sebenarnya adalah penduduk asli Australia. Manusia pisang yang legendaris? Siar Wofei tertawa. Tiba-tiba, dia mendapat ide dan bertanya dengan suara rendah. Maksudmu bos perusahaan distribusi ini adalah orang Cina? Tidak mungkin Tang Yitian dari grup Meya, kan? Kamu juga tahu tentang grup Meya? Liang Qichao bertanya, terkejut. Tampaknya Anda telah menyelesaikan pekerjaan rumah Anda. Ketua Maya, Ethan. Saya pikir nama Cina Tang adalah Tang Yitian. Pengetahuan Liang Qichao di Australia berbeda dengan pengetahuannya di Tiongkok. Tang Yitian selalu menggunakan nama Inggrisnya di media dan beberapa acara formal. Padahal, itu adalah nama di KTP-nya. Nama, Tang Yitian, diberikan oleh ayahnya sesuai dengan silsilah keluarga. Di pesawat, Siar Wofei mendengar Jennifer memanggil Tang Yitian, Iren. Apakah grup Maya sangat kuat di Australia? Siar Wofei bertanya. Dia hanya belajar sedikit dari Lin Qiao. Adapun Tang Yitian, dia pasti tidak akan menyombongkan diri di depannya. Liang Qichao berkata dengan berlebihan, hapus saja, itu. Maya adalah raksasa retail Australia. Di antara 3 merek jaringan supermarket terbesar di Australia, Maya juga merupakan pemimpin yang layak. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa jika kita mendapat dukungan dari supermarket Maya, Paradise Farm kita akan mampu mendominasi Australia. Meskipun kami tidak memiliki keunggulan dalam kualitas sayuran Taoyuan, kami masih dapat menjual dengan baik di seluruh Australia. Itu luar biasa, Siar Wofei tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya. Lalu, dia bertanya, apakah Tang Yitian akan hadir malam ini? Siar Wofei berpikir jika Tang Yitian menghadiri pesta itu, dia bisa memperkenalkan Liang Qichao kepadanya. Dengan demikian, Paradise Farm tidak perlu lagi mengkhawatirkan saluran distribusi, dan Liang Qichao dapat fokus membuat produk yang bagus. Menurutku itu tidak mungkin. Liang Qichao berkata, hari ini hanya pesta untuk pemasok di Hunter Valley. Saya pikir ini akan menjadi standar yang sangat tinggi jika penanggung jawab New South Wales dapat hadir. Saya tahu, Siar Wofei mengangguk. Jika Tang Yitian tidak datang, Siar Wofei tidak akan meneleponnya untuk memberitahunya tentang hal itu. Bagaimanapun, dia akan segera pergi ke Sydney untuk menemuinya, jadi dia bisa menyebutkannya saja. Mengingat etika sosial, Siar Wofei dan Liang Qichao berbicara dengan suara yang sangat pelan. Lin Qiao, sebaliknya, sibuk mengagumi dekorasi indah dan perabotan eksotis di aula dan tidak memperhatikan apa yang mereka bicarakan. Ada banyak sofa panjang empuk dan sofa tunggal di ruang perjamuan, dan ada makanan penutup lezat di meja panjang yang menempel di dinding. Banyak pelayan berjas hitam mondar-mandir di antara kerumunan dengan membawa nampan, siap melayani tamu kapan saja. Ada sebuah grand piano putih di sudut aula, dan seorang pemain kulit putih dengan tuxedo sedang memainkan piano dengan penuh fokus. Musik piano yang menenangkan mengalir di aula. Para tamu sedang duduk atau berdiri, dengan anggun memegang gelas mereka dan berbicara dalam kelompok kecil. Grup Maya cabang New South Wales akan mengadakan pesta seperti itu setiap musim. Tujuannya untuk mempererat komunikasi antar pemasok. Bagi para pemasok, ini juga merupakan kesempatan yang baik untuk saling berkomunikasi dan meningkatkan hubungan mereka dengan Maya Group. Lin Qiao, yang seperti peri dalam bunga, langsung menarik banyak perhatian ketika dia memasuki aula. Gaun malam ini hampir dengan sempurna menonjolkan pesona orientalnya dan sedikit keceriaan di saat yang bersamaan, sehingga banyak orang yang menoleh. Beberapa anak muda mengangkat kacamata mereka ke arah Lin Qiao dengan ramah. Dalam perjalanan, Siar Wofei memperkenalkan beberapa etika sosial kepada Lin Qiao. Namun, ketika mereka memasuki ruang perjamuan, Lin Qiao masih terlihat sedikit gugup. Siar Wofei dengan lembut menepuk lengan Lin Qiao dan berkata, tenang, tidak bisakah kamu melihat bahwa kecantikanmu telah menaklukkan semua orang? Tidak apa-apa jika hanya menyapa mereka. Kata-kata Siar Wofei sepertinya memiliki keajaiban. Wajah Lin Qiao perlahan berubah menjadi senyuman. Dia mengangguk dan meraih segelas sampanye dari nampan pelayan di sampingnya. Kemudian, dia mengangkat gelasnya ke arah orang-orang yang menyambutnya. Setelah memasuki ruang perjamuan, Liang Qichao dan Siar Wofei berpisah. Dia sudah berada di Australia selama hampir setahun, jadi tentu saja dia punya banyak kenalan di kawasan Hunter Valley.
Oleh karena itu, dia berjalan melewati kerumunan dengan segelas anggur di tangannya dan mengobrol dengan orang-orang dari waktu ke waktu. Xia Ruofei dan Lin Qiao berjalan-jalan di aula utama sebentar. Setelah makan beberapa makanan penutup, mereka menemukan sofa kosong dan duduk untuk beristirahat. Di sisi lain aula, seorang pria muda dan seorang wanita muda sedang duduk dan berbicara. Keduanya adalah Zheng Peng dan Tan Lili. Tan Lili, yang belum pernah menghadiri pesta koktail mewah seperti itu, bagaikan seorang nenek yang baru saja memasuki Grandview Garden. Wajahnya bersinar. Karena dia berpakaian sangat seksi hari ini, gaun malam ungu berleher V dalam menonjolkan sosok penuhnya, terutama payudaranya yang gagah, yang menarik banyak perhatian. Tan Lili sangat angkuh, jadi tentu saja dia senang menerima begitu banyak perhatian. Dari waktu ke waktu, dia akan mengangkat gelasnya kepada orang-orang yang menyambutnya. Kadang-kadang, dia bahkan membungkuk sedikit, tampil anggun dan tenang. Bagaimana menurutmu, sayang? Rasanya enak, kan? Zheng Peng melingkarkan lengannya di pinggang Tan Lili dan bertanya sambil tersenyum. Zheng Peng juga merasa sangat bangga dengan teman wanitanya. Sangat bagus. Tan Lili berkata dengan gembira, seperti kehidupan yang kubayangkan di kelas atas. Sayangku, kamu harus membawaku ke lebih banyak acara ini di masa depan. Tidak masalah, Zheng Peng memberikan janji kosong. Tatapan Tan Lili sedikit linglung saat dia melihat ke arah tertentu dan bergumam pada dirinya sendiri, mengapa mereka ada di sini? Siapa ini? Kata Zheng Peng sambil melihat ke arah tatapan Tan Lili. Lalu, wajahnya menjadi gelap saat dia melihat Xia Ruofei dan Lin Qiao. Tan Lili juga tidak terlihat terlalu baik. Lin Qiao seperti seorang putri kecil yang cantik hari ini, menarik banyak perhatian seperti magnet, yang membuat Tan Lili sangat tidak nyaman. Mata Zheng Peng bersinar dengan tatapan gelap, lalu dia berkata sambil tersenyum, Lili, karena teman sekelasmu ada di sini, ayo pergi dan menyapa. Tan Lili hanya bisa melihat ke arah Zheng Peng dan berkata, untuk apa kamu menyapa? Pacar Lin Qiao sangat liar, bukankah kamu takut? Acara apa ini? Zheng Peng mencibir. Apakah dia masih berani bergerak? Aku tidak sabar menunggu dia memukulku. Tidakkah kamu melihat Man in Black bertubuh besar di sekitar kita? Izinkan saya memberitahu Anda, dia adalah anggota nyata masyarakat Tiongkok. Zheng Peng berhenti sejenak sebelum melanjutkan, pernahkah Anda mendengar tentang asosiasi yang lurus? Saat itu, Ethan Tang adalah pemimpin asosiasi yang saleh. Dia telah memusnahkan geng Vietnam dan geng Indonesia di New South Wales, dan bahkan mengejutkan seluruh dunia bawah tanah Australia. Tapi sekarang, Ethan, meskipun dan sudah membersihkan namanya, siapapun yang berani membuat masalah di wilayahnya akan mendekati kematian. Mata Tan Lili berbinar saat mendengar itu. Bos masyarakat Tiongkok? Ethan itu. Tidakkah menurutmu dan sangat mengesankan? Zheng Peng melirik Tan Lili dan berkata, jangan terlalu terpesona. Seseorang setingkat kakak laki-laki tertua Tang bukanlah seseorang yang bisa kita hubungi. Ayo kita ke sana dan menyapa, aku hanya berpikir untuk memeriksanya. Intinya apa? Tan Lili bertanya dengan bingung. Jika dia tidak menyelinap ke dalam hotel, maka dia pasti pemilik pertanian atau pemilik kilang anggur di area Hunter Valley. Tapi aku belum pernah mendengar orang seperti itu sebelumnya. Zheng Peng mencibir. Bab 935. Brodie. Xia Ruofei sedang berbicara dengan Lin Qiao dengan suara rendah ketika suara Tan Lili datang dari samping, Lin Qiao. Keduanya berbalik dan melihat Zheng Peng dan Tan Lili berjalan mendekat dengan gelas anggur di tangan mereka. Zheng Peng menghindari pandangan Xia Ruofei tetapi dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Ketika dia melihat Lin Qiao, yang mengenakan gaun putih dan tampak seperti peri bunga, jejak hasrat membara muncul di matanya. Xia Ruofei sedikit mengernyit. Tatapan tajam Zheng Peng menghilang dalam sekejap, tapi bagaimana mungkin Xia Ruofei tidak menyadarinya? Faktanya, panca indera Xia Ruofei sekarang sangat tajam. Dia sudah memperhatikan Zheng Peng dan Tan Lili tidak lama setelah dia memasuki ruang utilitas. Namun, dia tidak pernah berpikir untuk memperhatikannya. Dia tidak menyangka mereka akan berinisiatif mendekatinya. Seseorang tidak boleh memukul orang yang sedang tersenyum. Melihat Tan Lili duduk di sofa samping sambil tersenyum, Lin Qiao memaksakan senyum dan menyapa mereka. Xia Ruofei, sebaliknya, sedikit mengangguk. Zheng Peng yakin Xia Ruofei tidak akan berani melakukan kekerasan dalam situasi ini.
Jejak rasa takut menghilang tanpa jejak. Zheng Peng memegang gelasnya dan menunjukkan senyuman yang menurutnya sangat menawan. Dia bertanya, "Sia kecil, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi di sini." Pesta malam ini diperuntukkan bagi grup Meiya untuk menjamu pemasok regional Hunter Valley. Apakah Anda juga punya bisnis di Hunter Valley? Xia Wofei melirik Zheng Peng dan berkata, "Saya membeli kilang anggur baru-baru ini. Apakah Anda punya saran untuk saya, Presiden Zheng?" Nada santai Xia Wofei sama dengan nada bicara Zheng Peng di Taman Lembah Hunter pada sore hari. Wajah Zheng Peng membeku. Kemudian, dia berpura-pura sangat tertarik dan dengan cepat bertanya, "Oh, benarkah? Sepertinya profesi kami masih sama. Pabrik anggur Wilkinson milik keluarga saya adalah salah satu kilang anggur terbaik di wilayah Hunter Valley. Mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama di masa depan." "Oh benar, aku hampir lupa bertanya. Pabrik anggur mana yang kamu beli, Sia kecil?" "Ada ratusan kilang anggur di Hunter Valley. Saya pernah mendengar semuanya." "Pernahkah Anda mendengar tentang pabrik anggur barat, Presiden Zheng?" Xia Wofei bertanya dengan acuh tak acuh. "Pabrik anggur barat?" Zheng Peng sengaja terlihat sedang berpikir keras. Dia merenung sejenak dan berkata, "Sepertinya saya mendapat kesan tertentu. Sejauh yang saya tahu, ini pasti kilang anggur kecil, bukan? Tapi Sia kecil, kamu masih sangat muda dan sudah memiliki kilang anggur di Australia. Itu tidak buruk?" Nada bicara Zheng Peng seperti orang tua, seolah kilang anggur Wilkinson milik keluarganya lebih unggul dari yang lain. Dia tidak berasumsi bahwa kilang anggur Wilkinson adalah bisnis ayahnya dan dia hanyalah generasi kedua yang kaya, sedangkan Xia Wofei telah membeli kilang anggur dengan kemampuannya sendiri. Bibir Xia Wofei sedikit melengkung, tapi dia tidak menjawab Zheng Peng. Pada levelnya, dia meremehkan bersaing dengan Zheng Peng untuk menjadi pusat perhatian. Menurutnya, itu adalah tindakan yang sangat kekanak-kanakan. Zheng Peng merasa sangat bangga dan berkata dengan nada membimbing, "Xia, tidak mudah menjalankan bisnis wine di Australia akhir-akhir ini. Khusus untuk kilang anggur kecil seperti milik Anda, kesadaran merek Anda tidak tinggi, kapasitas produksi Anda terbatas, dan saluran distribusi Anda kuat. Pasti sulit bagimu untuk bertahan hidup, bukan? Aku akan kembali dan memberitahu ayahku untuk menjagamu dalam bisnis ini. Lagi pula, kita semua orang Tionghoa." Setelah Zheng Peng selesai berbicara, dia tidak bisa tidak melirik Lin Qiao. Dia merasa imagenya menjadi jauh lebih tinggi, seolah-olah dia berkata, "Jangan mengira pacarmu terlihat kaya. Dia masih jauh dariku." Lin Qiao mengabaikan Zheng Peng dan memegang erat lengan Xia Wofei dari awal hingga akhir. Dia sepertinya fokus pada Xia Wofei. Xia Wofei tersenyum acuh tak acuh dan berkata kepada Lin Qiao, "Qiao, apakah kamu lapar? Apakah kamu ingin aku memberikanmu sesuatu untuk dimakan?" Lin Qiao sedikit mengangkat kepalanya dan tersenyum, "Baiklah. Ayo pergi bersama." Zheng Peng melihat mereka berdua mengabaikannya dan bahkan mengabaikan keberadaannya sama sekali. Mau tak mau dia menjadi sedikit marah, dan matanya menunjukkan sedikit kebencian. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, "Wanita timur yang cantik, bolehkah saya mendapat kehormatan menjadi teman Anda?" Mata Tan Lili berbinar tapi dengan cepat meredup saat dia melihat seorang pria kulit putih tinggi dan tampan menatap Lin Qiao sambil tersenyum. Sebelum Xia Wofei dan Lin Qiao bisa mengatakan apapun, Zheng Peng tampak terkejut dan berteriak, "Mr. Brodie." "Halo." Brodie, yang dikenali oleh Zheng Peng, berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Dia memiliki penampilan yang tampan dan rambut pirang. Dia mengenakan setelan kiton berwarna biru laut yang dibuat khusus yang sangat cocok untuknya, yang melengkapi sosoknya yang tinggi dan temperamennya yang mulia. Brodie memandang Zheng Peng, jelas tidak mengenalinya. Di mata orang barat, semua orang timur terlihat sama, kecuali wanita cantik. "Ten Brodie, saya Zheng Peng dari kilang anggur Wilkinson." Zheng Peng dengan cepat memperkenalkan dirinya. "Zheng Daming adalah ayahku. Kami makan bersama 2 hari yang lalu." Brodie akhirnya mengungkapkan ekspresi kesadarannya, dan berkata dengan ekspresi pendiam, "Oh. Jadi, Anda adalah putra Tuan Zheng." "Ya." "Halo, Tuan Brodie." Zheng Peng tiba-tiba merasa sangat bangga, dan dengan cepat mengangguk dan membungkuk untuk menyambutnya. Sikap Brodie tidak hangat dan tidak dingin.
Dia mengatakan kepadanya bahwa perhatiannya terutama terfokus pada Lin Qiao. Brodie segera bertanya, Zheng, apakah wanita cantik ini teman Tionghoamu? Bisakah Anda memperkenalkan saya kepada mereka? Zheng Peng mengangguk berulang kali. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa Brodie sangat tertarik pada Lin Qiao. Zheng Peng juga tertarik pada Lin Qiao, tapi sekarang dia bahkan tidak berani memikirkannya. Tentu saja, tentu saja. Dia dengan cepat menjawab. Tuan Brodie, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Miss Lin Qiao. Dia teman sekelas pacarku. Mata Zheng Peng menyapu Xiao Fei dan mengabaikannya. Dia merasakan sedikit kesenangan di hatinya. Meskipun dia tidak bisa memiliki Lin Qiao, dia senang melihat Brodie mencoba mendapatkannya. Mentalitas seperti ini agak menyimpang. Lin Qiao, ini Tuan Brodie dari kilang anggur Golden Oak. Ayahnya adalah pemilik kilang anggur, Tuan Robinson. Zheng Peng segera berkata pada Lin Qiao. Pabrik anggur Golden Oak adalah kilang anggur terbesar di seluruh wilayah Hunter Valley. Ini menjual hingga 300.000 kotak anggur setiap tahun. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kilang anggur kecil seperti West. Kata-kata Zheng Peng penuh dengan pujian untuk Brodie. Di satu sisi, kilang anggur Golden Oak memang merupakan kilang anggur nomor 1 di kawasan Hunter Valley. Sebaliknya, Brodie tidak seperti dirinya yang hanya tahu cara makan, minum, dan bersenang-senang. Setelah lulus dari universitas, Brodie perlahan-lahan mengambil alih bisnis kilang anggur. Sekarang, Brodie bertanggung jawab atas banyak bisnis penting. Tentu saja, betapapun kuatnya Brodie, Zheng Peng tidak akan menyukainya seperti ini. Ada alasan yang lebih penting, yaitu kilang anggur Wilkinson mereka ingin bekerja sama dengan kilang anggur Brodie. Kedua belah pihak berbagi saluran dan teknologi. Untuk itu, ayah Zheng Peng, Zheng Daming, telah melakukan banyak upaya, bahkan bersedia membayar sejumlah saham sebagai harganya. Begitu dia bisa memanjat pohon kilang anggur Golden Oak, bisnis kilang anggur Wilkinson pasti akan meningkat beberapa langkah. Oleh karena itu, di mata Zheng Peng, Brodie seperti dewa keberuntungan, dan dia tidak sabar untuk memujanya. Untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada Brodie, Zheng Peng memperkenalkannya kepada Lin Qiao dalam bahasa Inggris. Ketika Brodie mendengar nama West, dia hanya bisa mengerutkan kening dan bertanya, West Winery? Apakah orang-orang mereka juga ada di sini? Beberapa hari yang lalu, ayahnya, Robinson, membeli West Winery. Dia seharusnya bisa mendapatkan kilang anggur itu dengan harga yang sangat rendah, tetapi dia tidak mengharapkan seseorang untuk memotongnya. Jadi ketika Brodie mendengar nama West Winery, tanpa sadar dia mengerutkan kening. Zheng Peng tercengang. Dia menunjuk ke arah Xiao Fei dan berkata, Tuan Brodie, Xia bilang dia membeli West Winery beberapa hari yang lalu, tapi aku tidak bisa memverifikasi apakah itu benar atau tidak. Brodie menyipitkan matanya dan menatap Xiao Fei. Dia berkata dengan acuh tak acuh, itu seharusnya benar. Ayah saya memberitahu saya bahwa seorang pria Tiongkok membeli West Winery seharga 2 juta dolar Australia. Setahu saya, harga yang diminta Old West hanya 1,8 juta dolar Australia. Zheng Peng berseru berlebihan dan memandang Xiao Fei seolah dia idiot. Dia berkata, mengapa? Pihak lain menawarkan 1,8 juta. Lalu mengapa mereka akhirnya membelinya seharga 2 juta dolar Australia? Ini benar-benar tidak bisa dipahami. Brodie mengangkat bahu dan berkata, saya pikir. Hanya orang Cina yang bodoh dan kaya yang akan melakukan hal bodoh seperti itu. Oh, Zheng, jangan salah paham, aku tidak sedang membicarakanmu. Meskipun Brodie mengatakan ini, dia sama sekali tidak tulus, dan wajahnya dipenuhi rasa jelek. Namun Zheng Peng berkata, ya. Bahkan Tan Lili tidak bisa menahannya. Tapi dia tidak berani berkata apa-apa saat memikirkan status Brodie. Xiao Fei berkata dengan dingin, bodoh tapi kaya. Setidaknya orang Tionghoa tahu apa itu persahabatan. Mereka tidak akan mengambil keuntungan dari kenalan lama mereka ketika dia dalam masalah dan dengan sengaja menurunkan harga. Mata Brodie berkilat marah. Dia menambahkan matanya ke arah Xiao Fei dan berkata dengan dingin, pria Tionghoa, kamu telah berhasil membuat marah. Saya pikir ayah saya akan dengan senang hati menekan bisnis pabrik anggur barat Anda yang kecil dan tertidur. Saya harap Anda tidak menaruh seluruh uang Anda untuk itu, atau bersiaplah untuk bangkrut. Orang Australia,
Meskipun kamu sangat lemah sehingga kamu tidak bisa membuatku marah, kamu memang sangat menyebalkan. Xiao Ruofei tidak mundur dan berkata, kembalilah dan beritahu ayahmu bahwa kilang anggur Golden Oak akan ditutup karenamu. Brodie tertegun sejenak, lalu dia tertawa bahak seolah baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Dia tertawa sangat keras hingga dia tidak bisa bernapas. Xiao Ruofei, sebaliknya, menatap Brodie dengan dingin, yang tertawa histeris. Setelah beberapa lama, Brodie mencibir dan berkata, orang Cina bodoh, memperingatkan kamu Ethan? Bau? Anda tahu seberapa besar kilang anggur Golden Oak kami? Siapa yang berani menantang kami dengan West Winery kecilmu? Saat ini, suara Liang Qichao terdengar, bagaimana jika kita menambahkan Paradise Farm?